dosa dan kesalahan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan dengannya segala bentuk urusan-urusan kita. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian salawat serta salam tidak pula lupa kita haturkan dan hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa dan pengorbanan beliau yang alhamdulillah pula sebabnya sampai saat ini nikmat iman, nikmat Islam masih sama-sama kita rasakan. Maka tentunya tambah hari tambah rasa mahabbah kita kepada beliau, cinta kasih kita kepada beliau, usaha menghidupkan sunnah beliau serta memperbanyak membaca salawat dan salam kepada beliau insyaallah sama-sama. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi in sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal sayyidil mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati as-sahabati wa atba'ihi wa ila hadrati jami' ikhwanihim minal anbiya wal mursalin wasyuhada as-salihin awliya'il muqarrabin ulama'il 'amilin wa khususan li musannif hadzal kitab syawrillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Insyaallah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawina ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, naf'a wal intifa', ifada wa istifada, wa hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa dilalata ila al-khair wa du'a ila al-huda wa mardatihi thawabihi wa qurbihi amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala alayhi wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Kita lanjutkan ngaji kitab kita Al-Hikam Al-Uthayah. Kita masuk ke hikmah ke-87 di kitab ini. Kita baca dulu hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-huznu ala fuqdanit ta'ati ma'a adamin nuhudi ilaiha min alamatil igtirari. Terjemahnya, al-huznu
rasa sedih atau kesedihan, ala fuqdanit ta'ati, atas ketinggalan amal taat. Kesedihan atas ketinggalan amal taat atau amal kebaikan, amal soleh. Ma'a adami nuhudi, disertai ketidakadaan keinginan untuk kembali ilaiha, kepada amal soleh tersebut, taat tersebut. Min alamatil iktirari, adalah termasuk tanda ketertipuan. Itu terjemah secara lafaznya. Kalau secara bebasnya, sedih yang kita rasakan atas ketinggalan satu amalan taat, amal kebaikan, tanpa dibersamai dengan ingin kembali untuk mengerjakan amal doa tersebut. Sedih doan lagu ndek narak, ndak ada kembali ingin buat amal tersebut. Maka sedih yang tidak disertai dengan hal tersebut, ingin kembali cuman modal sedih doang, min alamatil iktirari, termasuk tanda-tanda ketertipuan. Paham ya? Nah, ini hikmah yang amat luar biasa yang Imam Ahmad bin Athaillah Sekandari mengajarkan kepada kita. Namanya sifat sedih ini kan manusiawi. Setiap kita, bukan hanya manusia saja yang sedih, binatang juga punya rasa sedih. Bukan hanya binatang, setiap makhluk yang Allah ciptakan ini punya rasa sedih. Alam semesta ini bisa sedih enggak? Hah? Sedih nih. Ya, kalau kita lihat orang-orang yang dekat dengan Allah itu, para aulia Allah itu wafat. Nah, biasanya langit ini sedih gitu. Biasa hujan turun gitu. Hanya setiap makhluk yang Allah ciptakan akan diberikan rasa sedih. Lautan ini punya rasa nggak? Dia punya. Kalau ada orang-orang yang ngakaswani lautan ini, ya Allah izinkan aku naik ke daratan untuk tenggelamkan orang-orang yang durhaka kepadamu. Punya rasa. Maka jangan kita anggap makhluk mati ini tidak akan memberi saksi kepada kita kalau di akhirat. Akan memberi saksi. Pakaian kita, kendaraan kita, rumah kita, tempat kita duduk, tempat usaha, dimanapun itu akan jadi saksi. Al-Quran jelas menyebutkan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada suatu nanti bumi yang tempat kita tinggal apapun itu akan memberi kabar kesaksian terhadap apa yang telah kita buat dari hal yang baik ataupun yang buruk. Maka inilah yang perlu kita perhatikan. Inilah yang perlu kita sedihkan. Paham ya? Tapi ya, sebagian ulama menyebutkan sedih ini juga sebagian daripada sunnah Rasul. Tidak ada orang di dunia ini kan senang terus, tidak ada kan? Pasti ada susahnya, ada senangnya, ada gembiranya, ada sedihnya, ada menangisnya, ada tertawanya. Dalam hadis disebutkan, yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawassilal ahzan. Jadi Nabi kita Muhammad ini orang yang senantiasa sedih. Bukan berarti terus di dunia ada sedih dan enggak. Jadi Nabi itu selalu sedih. Karena di beban pikiran Nabi ini semua umat, mau yang Islam, mau yang kafir, itu dipikirkan oleh Nabi. Maka kehidupan Nabi ini selalu dipenuhi dengan kesedihan memikirkan keselamatan umatnya. Cuman kesedihan beliau itu enggak dinampakkan di hadapan anak istrinya, sahabat-sahabatnya, enggak. Paham ya? Itu kehebatan Nabi itu. Enggak pernah enggak sedih, Nabi itu sedih. Sampai dikatakan malam itu lahu ka'ajizin
Nangis Nabi itu ka'ajizin birjan, nangis kayak tempayan. Lamun telak air kan berdiri suara Nabi setiap malam sedih pikirkan umat. Tapi ketika beliau berhadapan dengan sahabat tidak kelihatan sedihnya itu. Yang ada cuman senyumnya, gembiranya saja di hadapan keluarganya, anak istrinya itu Nabi. Paham ya? Mutawassilal ahzan daimul fikrah, dan selalu mikir. Nabi itu selalu mikir. Ya kita juga usaha, jangan kasih otak kita ini kosong. Kalau enggak nanti dihinggapi pikiran-pikiran yang tidak baik. Mikir, kalau enggak mikir dunia, pikir akhirat. Kalau capek pikir dunia akhirat, tidur. Jangan sampai kosong. Umat itu paling enggak senang dengan ada pemuda-pemuda yang farig, yang tidak ada kerjaan, nganggur, enggak ada kerjaan. Nabi paling enggak suka. Karena orang sudah enggak disibukkan dan sesuatu, nanti disitulah bisikan-bisikan yang merusak hawa nafsu, setan akan datang. Maka selalulah sibukkan diri kita paling utama dengan amal-amal soleh kebaikan untuk bekal di akhirat kita. Yang lainnya juga untuk dunia, asal jangan sampai kita ini metem tanpa kesibukan. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Jadi kesedihan ini juga bagian daripada hal yang sering dibuat Nabi, tetapi beliau tidak pernah menampakkannya di hadapan para sahabatnya. Dikala beliau sendiri munajat kepada Allah, mendoakan umatnya, di sanalah beliau selalu menampakkan kesedihan beliau. Nah, sedih yang dibahas di sini ini, walaupun ini satu dibahas, yaitu kesedihan yang orang yang melakukan kesedihan tersebut digolongkan tertipu dia. Kesedihan atas ketinggalan dalam kebaikan ini ya suatu bentuk kebaikan juga sebenarnya. Cuman kalau hanya sekedar sedih saja tanpa kita usaha untuk balik, untuk benahi, untuk perbaiki, sama halnya dengan kita mau uang tapi mertem saja di rumah. Kita mau punya uang, kita mau punya kerjaan, kita mau punya rumah, punya ini dan ini, tetapi tidak pernah kita keluar, hanya maunya saja untuk dapat sesuatu. Nah, ini sama aja bohong. Begitu dah orang yang sedih dia atas perbuatan maksiatnya atau atas ketinggalan taatnya, tetapi tidak pernah tergerak hatinya, fisiknya, tubuhnya untuk kembali dalam kebaikan tersebut. Hanya sekedar sedih saja. Nah, ini ketertipuan bahasanya Imam Ahmad Ibnu Athaillah. Paham ya? Nah, sedih aku mau sembahyang berjamaah. Sedih doang lu berjamaah malik ndek. Sedih dia mau ngaji lagu jemaah malik dia ngaji. Nah, ini kesedihan yang disebabkan ketertipuan. Tapi sedih ini juga suatu bentuk kebaikan sebenarnya. Tapi kalau nggak sedih gimana? Ini dia sedih, ketinggalan kebaikan sedikit pun dia nak sedih biasa. Nah, dulu pernah kita bahas di hikmah keberapa itu? Hikmah 59, min alamatil mautil qalbi adam husni ala ma fatakinal muwafiqat. Termasuk tanda hati mati itu tidak ada kesedihan atas ketinggalan sesuatu amal-amal kebaikan. Lamun sedih dang wah dia nara atas ketinggalannya, atas kebaikan-kebaikan itu. Sementara kebaikan ini kan suatu hal yang amat penting yang akan menjadikan keselamatan kita sesungguhnya di akhirat kelak. Dan urusan dunia terkadang kalau kita ketinggalan itu sedih kita minta ampun. Tidak apa-apa kita sedih urusan dunia itu, nggak apa-apa, asalkan yang bagus, yang halal, tidak apa-apa. Tapi jangan mengalahkan sedih kita urusan akhir. Karena dunia ini seberembi pun luik dah berdua, gak ketinggalan deh. Hah? Tinggalan deh. Pasti deh. Ngambil pun tante usaha untuk bekal akhir dunia ini sementara nih, mati-matian tetap gak tertinggalan. Ya, padahal kehidupan di dunia ini kan
memang sering terdengar 60-70 tahun lagu jarang sampai marano. Lagu no kadang mati-matian te siapanan. Sementara kehidupan akhirat searah awal lagu dinar akhirnya. Dia belo lalu. Dek kubur doang dek man selesai sampai nak. Belum di mahsar, belum di sirar, belum di mizan. Pira abad tahun ni aja terlewati. Wah dek tersimpan bekal marang ngono. Dek doah kan. Cuma lihat dunia sekecil waktu ini sampai mati-matian disimpan. Nah, maka ketika kita sedih atas hal tersebut, sedih kita, lemah kita dalam mempersiapkan hal yang hakikat tersebut, nah ini sedih yang baik. Paham ya? Nah, makanya para ulama membagi sedih itu ada berbagai macam. Nah, ada yang pertama sedih karena ketinggalan taat. Nih disebutkan dalam hikmah ini. Yang biasanya dulu kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, senang dalam kebaikan. Kok 1-2 kali kita enggak diberi taufik oleh Allah, biasanya diberi kesedihan oleh Allah, sedih. Tapi tatkala sedih itu tidak dibarengi dengan keinginan lagi untuk kembali, sekedar sedih doang, nanti besoknya lagi tidak diberikan, akhirnya terbiasa, dianggap sudah tidak penting. Nah ini sudah bahaya. Jadi kesedihan dalam ketaatan, ketinggalan dalam ketaatan. Maka kita mau minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, tetapkan hati. Semua boleh ketinggalan, asal amal-amal kebaikan jangan sampai ketinggalan. Karena urusan dunia itu ketinggalan, jemaah bodoh beta. Dia temu usaha ke luwe usaha sebab usaha di dunia ni bau tegawe. Aku tak ketinggalan taat ni sak jadi bekal tu untuk selama-lamanya di akhirat ini. Ni jika hilang harus betul-betul sedih. Sampai dalam hadis itu Nabi sabdakan riwayat Muslim, man fatathus shalah faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Orang kok ketinggalan sembahyangnya, zuhurnya ketinggalan, maka seolah-olah lebih dari dia ketinggalan harta dan keluarganya. Ini kalau orang ngerti akan akhirat itu. Ketinggalan satu amal kebaikan itu lebih dipentingkan daripada ketinggalannya anak istri. Anak istri tinggal bisa nggak kita cari lagi? Hah? Bisa. Kerjaan amal nih, ketinggalan satu amal itu tidak akan bisa diambil, sudah akan jadi penyesalan. Maka di surga di tempat kenikmatan yang begitu nikmat, yang setiap hari tambah nikmat, arak atau susah masih di surga apa wah waktu-waktu kurang ada perhatian untuk ingat kepada Allah di waktu-waktu itu. Walaupun kita masuk surga ini tenyesal masih makan lagi. Sehingga derajat dengan hal istiqomah dengan lapang lepot itu beda. Ini tanya nyesal salah ya. Nah, tetap ya bukan berarti terus nanti kita berusaha, tetap usaha untuk dunia ini penting masih, karena itu boleh dunia persiapan bekal lagu arak lebih penting lemano kehidupan lebih ke kal sendiar akhirnya justru betul-betul mati-matian persiapan karena ya panjang lalu. Dan ya kekal. Paham ya? Nah, kemudian kesedihan yang kedua itu kesedihan atas perbuatan maksiat yang telah kita buat. Kalau pertama tadi sedih karena ketinggalan taat, kemestian harus kita sedih dan usaha mengerjakan, mengkodok dan sebagainya. Ini baru benar, tidak tertipu. Kalau yang sekedar sedih saja tanpa dibarengi dengan keinginan untuk kembali, ya tertipu ini namanya. Kemudian yang kedua, sedih atas kelakuan atau perbuatan maksiat yang telah dibuat masa lalunya. Juga sedih terpuji itu. Ada kelalaian kemaksiatan, mungkin hak-hak orang, atau mungkin perbuatan pelanggaran, bukan ketaatan tapi pelanggaran yang ada larangan Allah kita kerjakan, kita buat nih, itu pun perlu kita sedihkan dan
tobati. Sering yang sampaikan untuk kita hati-hati dengan kelalaian kemaksiatan yang kita buat di dunia ini. Sekecil apapun itu akan ada afatnya di dunia ini. Sekecil apapun itu, karena Allah telah berjanji, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin." Tidak disebut di akhirat oleh Allah, akan dilihatkan baik di dunia atau di akhirat. Wa lanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbari la'allahum yarji'un. Allah akan berikan asbab perbuatan-perbuatan yang kita buat ini di dunia sebelum yang lebih besar lagi nanti dia, baik itu yang berupa keburukan atau kebaikan. Makanya sekecil apapun itu maksiat, istighfari. Jangan anggap dia akan dilupakan oleh Allah, enggak, dia akan nuntut. Sebagaimana sering disampaikan, sering juga yang sampaikan, ini semesta punya hukum tabur tuai namanya. Baik kita tanam, baik kita dapat. Buruk kita tanam, buruk kita dapat. Sebenarnya kalau kita buat keburukan, dia tak perlu berdoa, wah. Karena sudah hukum alam itu, buruk tertanam, buruk dia terdayat. Makanya orang pahami ini sebenarnya tidak perlu dia berdoa untuk ya Allah hancurkan, pasti dia akan hancur nanti. Kalau dia enggak tobati, dan istighfari. Kan Allah sebutkan dalam Al-Quran, jangan sampai kamu menganggap Allah itu lupa amma ya'malu zalimun, terhadap apa yang dibuat oleh orang-orang zalim. Pasti ada prosesnya, pertanggungjawabannya di dunia atau di akhirat. Itu perbuatan maksiat, apapun itu, kecil, apalagi sampai ngambil hak orang dan sebagainya, itu bahaya. Jangan bangga dengan kita ini, apalagi sampai bangga dengan maksiat, bangga dengan mengambil hak yang bukan miliknya. Hati-hati. Paham ya? Maka jangan kaget nanti tiba-tiba kok sesuatu datang kepada kita yang mendadak enggak kita sangka-sangka, musibah, apalagi keluarga berantakan, bisnis kita hancur, terus anak kita bermasalah. Itu pasti sebabnya ada hal maksiat yang kita buat terus tidak pernah kita tobati, akan nuntut dia. Semesta ini akan nuntut setiap yang kita tanam, akan enggak sekarang besok, enggak besok lusa, mungkin pas kita tua, enggak tua mungkin pas sakaratul maut, itu pasti. Makanya itu yang perlu kita tangisi dan istighfari. Ya Allah, istighfar, sehingga Allah sayang dengan kita, Allah ampuni, Allah mudahkan urusan-urusan kita. Insyaallah ya. Jangan remehkan maksiat. Begitu juga kebaikan, jangan diremehkan sekecil apapun. Namanya kebaikan itu al-birru la yubla. Kebaikan itu enggak pernah usang, sekecil apapun pasti jadi baik cuma hasilnya. Arah dengan masuk surga karena amalan kecil yang dia buat, menyingkirkan duri di jalan. Maka di akhirat dihisab apa sebab masuk surga? Dengan apa? Dengan ada duri di jalan yang itu, yang semua orang enggak anggap kebaikan, semua orang anggap biasa saja. Tapi itu yang dipandang oleh Allah. Sebab itu dia masuk surga. Jangan diremeh kebaikan-kebaikan. Walaupun orang enggak pandang, mungkin enggak lihat, kalau itu kebaikan, gawe, pasti akan ada kebaikan yang Allah bagi lagi kepada kita. Enggak perlu kita tengok ada orang ngelihatnya, ada orang memperhatikannya, enggak perlu. Kalau itu kebaikan walaupun orang enggak perhatikan, walaupun orang enggak peduli, kalau itu kebaikan, kerjakan. Biasanya kebaikan yang seperti itu yang dipandang oleh, dan agak tatkala orang sudah tidak memperhatikannya, biasa kita kan hal-hal yang biasa seperti di mushola ini sering, kadang tiang juga, kadang lolos saja itu. Biasa kan karena banyak ayam itu keluarkan tainya di mushola itu, tapi kan kita nggak pernah perhatikan. Orang berbot. Sebenarnya kewajiban kita semua untuk bersihkan. Nah, biarkan orang merupakan barsa urus, nah kan seperti itu. Amun badeta tetai si manok, tidak rumah manok, rumah Allah lagu biasa sekarang. Paham ya? Kebaikan sekecil apapun, kalau itu kebaikan, akan ada hasilnya yang kita akan dapatkan. Walaupun banyak orang tidak anggap dia kebaikan. Begitu juga
wadzambu la yunsa, dan keburukan yang kita buat tidak akan pernah dilupakan. Paham ya? Pasti akan menuntut. Nah, itu yang kedua, yaitu sedih atas kelalaian atau kemaksiatan yang kita buat untuk sedihkan. Tidak cukup sedih, tapi dibarengi dengan istighfar, sholat taubat, minta ampun, supaya jangan sampai keburukan itu kembali ke kita. Dan pasti akan kembali kalau kita enggak istighfari dan taubati. Ustaz, saya ini sudah banyak kebaikan yang saya buat, sudah rajin saya tetapi kok hati saya masih keras, gimana? Nah, mesti ada hak-hak lagi yang belum kita tunaikan. Kalau sudah sampai ke tahap yang memang itu sudah diridhoi oleh Allah, maka hati ini tidak akan mengganjel dalam mengerjakan kebaikan, plong dia. Tapi kalau masih ada kesangget-kesanggetnya, kita istighfari terus, cari lagi apa yang menyebabkan ini, sehingga nanti kalau sudah ketemu itu, nanti kita ingat Allah itu manis, nikmat gitu. Ibadah itu kayak nggak terpaksa, nikmat gitu. Biasa pengganjel-pengganjelnya itu ada sedikit dosa yang belum sempat kita taubati dan istighfari. Nah, kemudian juga kesedihan terhadap dunia. Nah, ini gimana nih sedih terhadap dunia nih? Boleh nggak? Sedih terhadap dunia ini ya boleh-boleh saja, namanya kita hidup di dunia. Tapi jangan sampai kesedihan kita terhadap dunia sampai kita nggak ridho dengan takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ikhtiari sungguh-sungguh dunia, tapi jangan sampai ketidakhasilan kita terhadap dunia tersebut sehingga kita membenci ketetapan Allah, karena diancam. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, man asbah hazinan 'ala dunya faka'annama sakhitallah. Siapa yang pagi-pagi itu bangun dalam keadaan sedih terhadap urusan dunia, berarti seolah-olah dia telah marah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerjakan dunia sungguh-sungguh, hasilnya lepas kepada Allah. Jangan saya sudah siapkan begini kok begini doan hasil, protes ke Allah Ta'ala. Karena kita akan hasil itu di sebab itu nggak bisa apa-apa. Ya sebab sudah. Usahakan sungguh-sungguh hasilnya lepas kepada Allah. Tapi kalau kita sampai menyalahkan begini, apalagi sampai menyalahkan Allah, kurang apa aku ni Allah persiapanku, kurang apa ni si kuano ni wah dia tetapkan ni si buat sistem barang ni makat dengan ni. Nah, kan Allah seolah-olah protes dengan Allah Ta'ala, bagaan nama sakhitallah, seolah-olah dia memarahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak juga ya hadis-hadis juga yang ngarahnya ke situ. Dalam satu hadis yang sering juga disampaikan, hammud dunya dzulumatun fil qalbi. Terlalu sedih lalu dan urusan dunia ini sampai kadang dia tinduk sih pikiran ini urusan dunia ini. Nah, itu menyebabkan hati jadi gelap nanti hati jadi. Tetapi kalau kita sedih kita ini agama, dia mau sholat, sembahyang tahajud, dia mau sembahyang berjamaah, dia mau ngaji, kok sedih, ini akan membersihkan, menerangkan hati. Tapi urusan dunia ini terlalu, karena urusan dunia ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja dengan tertib, dengan aturan, seperti yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap kerja dunia tanpa mengurangi untuk bekal kita di akhirat. Dan ketika kerja dunia jangan sampai melanggar perintah Allah. Nanti itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Oke, sebelum kita lanjutkan yang tanyakan. Paham tapi ini ya? Ya. Apalagi ini kita berada di bulan Muharram ini ya. Yang mana Muharram ini dikatakan bulan muhasabah, untuk kita introspeksi diri. Kan tambah hari, tambah maju umur kita ini, tambah berkurang jatah hidup kita di dunia ini.
tambah hari tambah dekat kita dengan kematian kita. Bahkan tambah hari fisik kita ini semakin tua, berarti kekuatan kebaikan ini semakin melemah. Mestinya semakin itu kita ini semakin dekat kita dengan kematian, semakin dekat perjumpaan dengan Allah, mestinya semakin kita perbaiki hubungan dengan Allah, bukan tambah jauh lagi kepada Allah, tambah melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan udah pas gitu. Mestinya semakin dekat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, mestinya semakin perbaiki diri kita. Insyaallah ya. Muhasabah diri sedikit demi sedikit, seperti itu, supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan hablum minallah, kita ini baik. Oke, Anda tanyakan enggak? Iya. Ketinggalan kita dalam melakukan kebaikan ini adalah ketipan. Iya. Tapi di sisi lain sedih itu adalah Iya. apakah sedih yang seperti ini kita tidak mendapatkan pahala sunnah itu atau Iya. Ini kan kita ngaji tasawuf, arahnya itu lebih lagi ke dalam bahasan kita ini. Sebenarnya kalau sedih kita ketinggalan taat itu sudah kebaikan kan, menunjukkan hati kita ini ya masih ada respon. Namun dengan sakit no kan, sakit apapun parahnya lah mentekenek masih nano, ibaratnya ada harapan untuk sehat. Lamun dengan wah detak antara ya sakit ya hidup atau mati, tekenek-kenek dia nano, wah nano ya antara mati atau hidup. Antara mati dengan palang, Anda tak tahu kita, karena nggak respon sudah. Tetapi kalau hati kita ini betul-betul baik, tatkala ketinggalan kebaikan sedih. Nah ini wah lagu dia cukup boleh no doa. Harus sedih teno tebarangi si usaha nuhu di ilayah kembali. Pada semara dengan sakit parah kan, dan cukup wah tekanan ini jadi bergerak. Tadi dengan onde tetap tuh usahanya, dan ia pun berusaha untuk minum muat, untuk makan, untuk begitu juga kita ini sedih doan kalau ketinggalan kebaikan-kebaikan lalu ya metem doan. Nah ini sedih ya baik lalu tertipu. Ya, kesedihan yang dimaksud kesunahan Nabi SAW itu memang kesedihan beliau selalu sedih, tapi sedihnya itu dalam hal memikirkan umatnya. Itu nih dia ada pikiran umat dulu, pikiran diri sendiri. Pikiran diri itu sebenarnya namun setiap orang-orang muslim ini pikirkan dirinya sendiri dalam kebaikan, dunia ini akan jadi baik. Paham ya? Tapi kebanyakan kita kan orang kita pikirkan, tapi kurang kita pikirkan diri kita sendiri. Sehingga apa ya, kita nggak meningkat, orang lain yang baik. Jangan kita jadi orang seperti lilin. Lilin ini apa? Menerangkan sekelilingnya, tapi dia terbakar sendiri. Maka kita dulu dari kita. Nanti kalau kita baik ini lama-lama semua mikirnya seperti itu, perbaikan diri ya baik jadi semua ini. Kalau orang mikirnya perbaikan diri tentu akan jadi baik. Tapi di lain itu juga perlu kita saling mengingatkan. Paham ya? Jadi sunnah yang dimaksud sunnah Nabi dalam sedih itu apa? Sedih untuk urusan-urusan ya termasuk tadi itu. Cuman kalau kita bahas secara mendalam lagi, kalau hanya sekedar sedih-sedih seperti itu tanpa ada arah untuk jadi baik, ya tidak ada kenanya. Paham ya? Sedih tinggal pelaku maksiat, sedih doang. Jamak malik gawe. Jamak malik gawe kan tidak seperti itu. Sedihnya Nabi itu sedih mikirkan umat, beliau bergerak menyampaikan agama. Ya, maka sedih kita ini dalam melakukan maksiat, maka barengi dengan tahan diri lagi, doa mohon kepada Allah supaya enggak buat lagi. Nah ini baik. Sedih kita ketinggalan taat, terus sedih kita itu kita wujudkan dengan bentuk lakukan kebaikan lagi.
Nah ini yang sunnah seperti itu. Kalau sekedar sedih-sedih saja ya sedih-sedih, nangis, kalau bahasa nangis, hah? Nangis, air mata buaya. Jadi seperti itu, paham ya? Cuman ya jangan sampai sedih kita terhadap maksiat-maksiat ini bikin kita putus asa. Boleh sedih, harus sedih, tapi jangan sampai sedih kita ini menjadi putus asa. Itu tidak boleh, haram malah itu. Saking sedihnya dengan dosa mungkin yang beri lalu senapia sampai putus asa, sampai dia katakan ya Allah lamun ngedengen doan wah sekali-kali wah. Nah, haram sangat, enggak boleh. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang kita buat, asal tidak sampai menyekutukan Allah, diampuni. Syirik diampuni juga enggak? Syirik. Hah? Dosa syirik diampuni enggak? Hah? Kalau tobat dan kembali kepada keimanan. Jadi sebenarnya semua diampuni. Kalau kita terlanjur buat syirik, kalau syirik ini kan nggak bisa diampuni dengan istighfar. Harus Islam lagi baru istighfar. Jangan dibuat akal-akalan. Wah terlanjur buat dosa besar. Aku jadi dengan Kristen, wah terus kalau Islam balik kan bersih jadi seperti anak. Nah ini mempermainkan agama jadinya begitu. Paham ya? Jangan dipermainkan seperti itu. Paham ya? Seperti itu, kesedihan kita terhadap maksiat-maksiat yang kita buat jangan sampai putus asa. Pahami di dalam diri kita bahwa kita ini manusia punya sifat lupa, lemah, apalagi tergesa-gesa, apalagi banyak sifat-sifat yang Allah nisbatkan dalam Al-Quran untuk manusia, karena memang manusia ini lemah. Sehingga jangan sampai karena dosa-dosa yang kita putus asa. Dan pahami kita ini bukan nabi dan bukan rasul. Pasti sekuat apapun tidak terjaga diri tidak sentuh maksiat, tetap tidak tergawe maksiat. Bertingkat tergantung ketingkatan kesolehan seseorang, tapi intinya jangan maksiat. Karena dibalik kita terjatuh ke dalam maksiat itu, Allah mau lihatkan kehambaan diri hamba tersebut kepadanya. Dan biasanya orang kok terjatuh dalam maksiat, biasanya kelihatan sifat kehambaannya. Itu tidak jadi sombong. Sehingga dia malu gitu. Lihat orang yang soleh taat itu, dia kadang sedih. Lagu dia bukan nafsu. Lagu lamun biasa terlihat taat, yuk potensi besar untuk sombong. Potensi besar nih lamun tergawe taat terus nih untuk sombong, lamun dia tertolong si Allah jaga hati. Paham deh? Maka mohon kepada Allah, pokoknya minta jangan sampai bolak-balik hati kita. Kalau kita jalan dalam keburukan, minta supaya dibangkitkan dalam taat. Kalau berada dalam taat, minta dijaga hati. Karena kalau sudah taat ini rentan kita untuk meremehkan yang lain, bicarakan orang yang masih lemah dan sebagainya. Nah itu pun juga nanti maka teruslah perbaiki diri sampai kapan? Sampai mati. Tidak usah tengok kiri kanan. Ini kebaikan untukku, untuk keselamatanku. Aku gawe, aku mau. Dek ku gawe, aku rugi udah. Lamun dia pasang kacamata marangan ini, tengok kiri kanan, ke lo pula no. Enggak nih, ke lo pula no. Milu dengka. Sejak rugi? Hah? Sejak rugi? Itu dalam kebaikan enggak usah kaca spion ini ditutup, lurus sudah. Ini kebaikan untuk akhiratku, untuk agamaku, untuk anak turunanku, kuniatkan ya sudah. Nah, ini orang seperti ini orang hebat. Tapi kalau masih tengok kiri kanan berarti ibadahnya masih karena suasana masih tertipu namanya seperti itu. Salah ya? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup?
ya. Jadi seperti itulah ya. Banyak kisah-kisahnya juga para ulama-ulama dahulu itu, termasuk kisahnya Hatim al-Asam itu. Pernah suatu ketika Hatim al-Asam ini beliau ketinggalan bangun malam, kantuk capean, kantuk karena apa? Kecapean sehingga nggak sempat tahajud. Maka beliau keluar dari rumahnya itu sambil teriak-teriak, Zaba'anni kulla syai', telah hilang semua dariku segala sesuatu, katanya. Teriak di kampung. Telah hilang segala sesuatu dariku, katanya. Maka ditegur, hilang apa? Kan rumahmu masih itu, istri anakmu masih, apa yang hilang, katanya? Kan gak ada yang hilang. Terus kamu bilang semua hilang dariku. Aku telah ketinggalan tak bangun sholat malam. Aku anggap itu lebih penting daripada semua yang aku miliki. Nah, itu ini orang yang ngerti akhirat, jadi seperti itu. Ketinggalan tahajud lebih dipentingkan daripada ketinggalan yang dimiliki dari urusan atau benda-benda dunia. Termasuk contohnya kisah Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais ini beliau pernah termasuk ulama wali yang terkenal aktif, hebat menjaga waktu itu. Maka beliau pernah diajak ngobrol sama temannya itu untuk ngobrol sudah. Maka beliau katakan apa? Aku mau ngobrol panjang dengan kamu, tapi syaratnya kamu tahan dulu matahari itu biar diam, jangan sampai apa? Kalau jalan kan waktu berjalan. Kalau kamu bisa tahan matahari tetap kita ngobrol lah sampai berapa jam tidak apa-apa. Tapi kalau matahari tetap berjalan terus aku habis waktu ngobrol untukmu, ibadahku berkurang, tidak usah. Nah, ini orang-orang dulu itu seperti itu, maka dijadikan orang-orang hebat karena mereka utamakan urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kisahnya sahabat Ka'ab bin yang terkenal, yang ketika Nabi memandangkan untuk pergi berjihad, ada 3 orang sahabat yang bukan gak ikut, dia mau nyusul, ya Rasulullah berangkat sendiri dulu kerja pasukan-pasukan, nanti tiang nyusul, tiang budayano ini jaran kuat, masih saya bisa nyusul. Tetapi apa, sebelum dia nyusul sudah diiklankan langsung oleh Allah dalam Al-Quran untuk mereka ini tidak diterima dalam berjuang. Bukan hanya tidak terima, sampai 50 hari itu disuruh sahabat yang di Madinah jangan sampai siapapun yang ngomong, sampai istrinya ditegur. Itu nangisnya, minta maafnya ke Nabi, ke semua sahabat, dikerjakan. Tapi akhirnya ya diterima kesedihannya itu oleh Allah. Jadi sahabat itu seperti itu, sedihnya itu ya seperti itu. Salah ya? Nah, kita perhatikan nih salahnya. Nah, sedih itu mungkin ketinggalan dalam kebaikan, itu sedih, usaha untuk bangkit. Jangan kita sedih sekali sudah terus kita biarkan, ya sudah nanti lama-lama jadi nggak penting jadinya. Kalau sudah jadi nggak penting, ya sudah kita akan nyesel dengan nyesel-nyeselnya nanti di akhirat. Sementara nyesel di akhirat sudah tidak ada gunanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit ini kita bisa sama-sama amal dan sampaikan. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana wa'ala kana astagfirullah as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah salamun